aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersorak, kita rayakan Allah kita yang hidup, Yesus yang bangkit, Yesus yang naik ke surga. Haleluya. Mari kita bersorak bagi Yesus Kristus. Masuk barang yang kota benteng dan perisaiku yang menangkap
Hari ini siapa yang bersuka cita boleh lambaikan tangannya. Yang bersuka cita karena Tuhan kita telah naik ke surga dan Dia akan datang lagi. Dia akan memberikan Roh Kudus kepada kita. Boleh sorak-sorai haleluya. Haleluya. Kali lagi haleluya. Haleluya. Kita mau bersorak sama-sama ya Bapak Ibu Saudara. Kita mau bersenandung bersama-sama. Saya akan contohkan terlebih dahulu. Nanti Bapak Ibu Saudara boleh ikuti. Boleh ya? Boleh? Boleh. Siap? Kita coba ya. Oh, oh, oh. Boleh? Oh, oh, oh. Keren. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Sekali lagi ya. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Kita sorakan sama-sama ya. Sorakan lebih meriah lagi. Melukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup bentapkan jalan kebenaran kita, jalan kebenaran, kuasa melawan setiap kami Tuhan. Kami rindukan kuasa lewat
Kami percaya pada Allah yang benar, Allah yang hidup, Allah yang bangkit, Allah yang naik ke surga. Terima kasih Tuhan. Aku percaya Tuhan, kami percaya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Bapakku yang kekal, pencipta yang esa, maha kuasa, dikandung Roh Kudus, Yesus Kristus datang, Kau juru selamatku. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita, ku percaya dalam nama Yesus.
ajaib, Kau mulia Tuhan. Kau layak dihormati di tengah kami pada pagi hari ini Tuhan. Pesona kami dengan kemuliaan firman-Mu. Biarlah firman-Mu seperti api yang membakar, mengobarkan hati yang letih lesu, mencipta yang tidak ada menjadi ada di dalam kehidupan kami Tuhan. Pesona kami dengan kehadiran-Mu Tuhan. Hadirat-Mu memulihkan, hadirat-Mu menyembuhkan, hadirat-Mu memberi kepada kami kuasa untuk menang bersama-sama dengan Engkau. Silakan Roh Kudus, Kau bebas bekerja. Ambil alih hamba-Mu yang karena anugerah dilayakkan berdiri untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi telinga hati kami untuk mendengar dan mengerti. Dan beri kami kemampuan untuk melakukannya. Karena kami berdoa di dalam satu nama yang berkuasa di bumi dan di surga. Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Shalom, shalom, shalom. Silakan duduk saudaraku. Senang sekali bisa kembali melayani Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita lihat firman Allah di dalam Kisah Para Rasul 1. Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan engkau akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, semua peristiwa, semua tindakan, semua kata-kata Yesus itu mempunyai arti. Sekali lagi, semua apapun yang Yesus lakukan, Yesus katakan dan terjadi di dalam diri Yesus, itu semua punya arti. Ya, melalui kematiannya saudara ditebus, saudara dibenarkan. Ya, saudara dikuduskan melalui karya Kristus di kayu salib. Melalui kebangkitannya saudara menerima hidup yang baru. Saudara mati bersama-sama dia, saudara bangkit bersama-sama dengan dia. Saudara menerima kehidupan baru untuk menang. Nah, melalui kenaikannya ini apa yang kita dapatkan melalui kenaikan Kristus? Sekali lagi, tidak ada peristiwa yang terjadi pada Yesus yang tidak punya arti. Saudara, kenaikan Kristus pertama-tama adalah membuktikan keilahiannya. Dia datang dari surga dan dia kembali ke surga, saudara. Ya, keilahian Kristus. Dan Yesus naik karena dia sudah selesai. Dia sudah menang. Makanya ketika dia salib dikatakan sudah selesai. Artinya apa, saudaraku? Semua masalah, semua problem dunia itu diselesaikan oleh karya Kristus di kayu salib melalui kebangkitannya. Itulah sebabnya dia sudah selesai, dia naik ke surga, saudaraku. Jadi kenaikan ini bicara tentang tuntas, sudah selesai, sudah beres semuanya. Sudah ada jawaban bagi permasalahan manusia apapun itu. Amin. Semua permasalahan manusia apapun itu, sakit, penyakit, dosa, kutuk, saudaraku, ya. Semua sudah dipatahkan oleh karya Kristus di kayu salib. Melalui kenaikannya, saudaraku, kita menerima kuasa. Kita melihat sama-sama, saya ingin saudara tandain saja yang tadi. Kita melihat di dalam kitab Efesus 1, saya senang sekali karena di sini kita melihat apa yang kita terima ketika Yesus naik ke surga, saudaraku. Efesus 1, mulai ayat 19 sampai 23.
Ini luar biasa sekali, saudara. Dan betapa hebatnya kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Yang dikerjakannya, perhatikan, di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap nama-nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu, perhatikan, telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Wow. Saudara, melalui kematian, kebangkitan, dan Yesus naik ke surga, ini bicara tentang posisi. Saya senang dalam buku Watchman Nee, The Life That Wins, judulnya saudaraku ya. Hidup yang menang. Nah, hidup yang menang itu, saudaraku, kita karena Yesus sudah naik duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Saudara, zaman Romawi, zaman Yunani, kalau jenderal pulang perang, saudaraku, berhasil mengalahkan musuh, maka dia akan duduk di sebelah kanan dari raja pada saat itu, saudaraku. Itu budaya pada saat kerajaan-kerajaan dulu. Ini bicara tentang posisi karena dia sudah berhasil mengalahkan musuh. Nah, ini gambarannya, saudaraku. Yesus sudah mengalahkan maut, semua yang ditakuti orang. Aduh, kalau mati gimana ya? Ya, tidak ada orang satu manusia pun yang tidak takut mati, saudaraku. Tetapi melalui Kristus ketakutan akan kematian pun itu dilenyapkan, karena kita tahu bahwa kematian itu hanya sementara. Kita akan menerima kebangkitan seperti Dia. Amin. Ya, di dalam 1 Korintus 15 jelas dikatakan, kalau Dia bangkit dengan tubuh kemuliaan, penebusan terakhir itu penebusan tubuh, saudara. Ya, kalau tadi ketika saudara terima Yesus, roh saudara dihidupkan kembali, tetapi penebusan terakhir itu adalah melalui kematian, nanti kebangkitan, saudara menerima tubuh seperti Kristus. Jadi ketika Yesus bangkit, saudaraku, bisa makan ikan ya. Ya kan? Dia bilang coba minta ikan. Dia makan, itu tubuh kemuliaan, tapi bisa tembus, saudaraku, bisa ada di mana. Nah, ini bicara tentang tubuh kemuliaan, itu yang saudara akan dapatkan. Seorang ibu yang kehilangan anaknya, saudaraku, anaknya disayang banget, tapi anaknya ini Down syndrome, saudaraku. Jadi Down syndrome, tapi sayang, anak Down syndrome itu biasanya darling, ya biasanya mesra sekali. Saya punya keponakan juga Down syndrome itu saudaraku, anaknya manis sekali, darling gitu ya. Kalau ketemu kuku dia pelukin, dia ciumin begitu. Anaknya mesra sekali. Jadi ini anak kesayangan, anak terakhir. Jadi ketika anak ini meninggal di usia 25, itu mamanya hancur hati sekali, saudara. Hancur hati. Sampai sampai nyaris stroke. Tetapi saudaraku, ketika suatu kali dia tidur, dia dapat penglihatan, mimpi begitu. Anaknya ini datang. Dia tahu ini anaknya, tapi ganteng, cakep sekali, saudaraku. Ganteng, cakep, tapi tetap dia tahu ini anaknya nih. Dia bilang, mama nggak boleh sedih seperti itu. Anak ini rajin, saudara. Kalau persekutuan dia ikut, ya. Dia benar-benar senang, walaupun dia Down syndrome, tapi dia senang hal-hal yang rohani. Jadi saudaraku, dia bilang sama mamanya, mama, jangan sedih. Ini yang saya alami. Ya, ketika di dunia saya nggak sempurna, tetapi saya sudah dapat penebusan yang dari Tuhan. Amin. Jadi saudara, kalau punya anak yang cacat, anak yang kurang sempurna, saudara jangan sedih, tetap tanamkan, cintakan Tuhan. Hidup ini sementara, saudaraku, 60-70 paling panjang 80 lah ya. 80 udah bonus selebihnya, saudaraku. Tetapi saudaraku, kekekalan itu tidak terbatas. Ya, saudara marah, saudara kecewa, saudara nggak ngejar Tuhan, padahal apa Tuhan sudah beri segalanya kepada saudara. Ya, Dia sudah memberikan semua peralatan, semua yang baik untuk saudara hidup benang, hidup luar biasa. Ya, melalui kebangkitannya, melalui kenaikan, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Gereja ada di mana, saudaraku? Pertanyaan saya. Kalau kepala ada di sebelah kanan Allah Bapa, gereja ada di mana, saudaraku? Di sebelah kanan Allah. Jadi ini bicara mengembalikan kembali posisi gereja, posisi anak-anak Tuhan.
Ya, dia memerintah bersama Kristus. Makanya di sini dikatakan jauh lebih tinggi dari segala pemerintah, penguasa dan kerajaan yang namanya disebut, bukan hanya di dunia ini melainkan dunia akan datang. Dan segala satu telah dilatihkan di mana? Di bawah kaki Kristus. Jadi di bawah kaki saudara, di bawah kaki gereja. Amin. Saudaraku, Anda menerima kuasa yang dahsyat ini. Saya kalau pergi misi, itu saudaraku, dengan iman bahwa saya mengambil apa yang sudah dibayar oleh Kristus oleh darahnya. Peperangan yang sudah dimenangkan. Aku datang memerintah di dalam nama Yesus untuk memenangkan jiwa-jiwa yang terikat, jiwa-jiwa yang di bawah kutuk ini. Beda kita seakan-akan wah kita perang, kita takut kalah. Tidak, kemenangan itu sudah diberikan, saudaraku. Ketika Kristus mati di kayu salib, bangkit lalu naik duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Gereja punya posisi seperti itu. Cara saudara berdoa akan beda kalau Anda tahu posisi Anda bersama-sama dengan Kristus. Amin. Akan berbeda. Cara saudara melakukan bisnis akan berbeda. Ya, saya bersyukur tahun ini tahun terobosan yang dahsyat buat bisnis kami. Padahal sekarang lagi sepi sekali, saudaraku. Tetapi di awal tahun saya bilang, Tuhan, ini session terakhir dari hidup saya. Ya, saya selalu bilang session terakhir. Saya udah 62, saudaraku. Ya, berarti kan kalau ini udah session terakhir. Saya mau isi dengan kemenangan, dengan pelipat gandaan, dengan terobosan, dengan hal-hal besar yang Tuhan kerjakan. Baik di dalam pelayanan maupun di dalam bisnis saya. Saya berdoa, saya memerintah di dalam nama Yesus. Orang boleh bilang sepi keadaan, ya sekarang perang segala macam, bisnis turun, tetapi aku percaya bahwa sumber berkat itu Tuhan yang menang itu Tuhan. Amin. Ya, aku memerintah di dalam nama Yesus. Aku mau tahun ini terobosan, tahun mujizat, tahun pelipat gandaan. Bam, saudaraku. Luar biasa, tiba-tiba Jawa Tengah jalan dengan luar biasa. Kita lagi garap Jawa Timur, saudaraku. Bandung pun luar biasa mengalami breakthrough. Jadi ini tahun terbaik, bahkan dibanding sebelum COVID ini jauh lebih baik. Ya, teman-teman yang lain, supplier pada tanya, gimana kita sepi? Waduh, saya bilang luar biasa karena apa? Kita memerintah bersama-sama dengan Kristus. Amin. Perintahkan dalam keluarga. Kalau iblis mencoba merusak rumah tangga saudara, keluarga saudara, perintahkan di dalam nama Yesus. Aku mematahkan pekerjaanmu di dalam anak-anak saudara, di dalam apapun dalam kehidupan saudara. Saudara memerintah bersama-sama dengan Kristus, saudara. Dan ini sudah diberikan kepada saudara, kepada gerejanya. Dan dia telah diberikan kepada jemaat sebagai kepala yang ada. Nah, ini yang penting ini. Tubuh itu harus nyambung sama kepala. Masalah terbesar dari gereja Tuhan ketika kita menjalankan apa yang tidak kepala perintahkan. Kalau Anda terhubung seperti ranting yang terhubung pada pokok anggur, maka dia pasti berbuah. Fruitful, pasti berbuah lebat, saudaraku. Kalau namanya hari ini gimana kita uji kembali. Apakah aku sudah melekat benar-benar? Apakah aku sungguh-sungguh nempel pada kepala itu, saudaraku? Banyak sekali ya itu ya. Banyak sekali seorang tubuh tanpa kepala, saudaraku. Jalan sendiri, pelayanan jalan sendiri, bisnis jalan sendiri, nggak tanya Tuhan dulu, putusin nanti udah babak belur baru marah sama Tuhan. Tuhan kenapa sih? Aku kan udah pelayanan Tuhan, aku kan udah, nah itu saudara nggak dipimpin Roh. Saudara hidup tuh harus dipimpin Roh, makanya setelah ini apa? Pencurahan Roh Kudus. Ini sambungannya, dahsyat ya. Yesus mati menebus dosa, mengampuni, justification, membenarkan saudaraku, lalu saudara bangkit bersama-sama dengan dia, naik memerintah bersama Kristus, lalu diberi kuasa untuk melakukannya. Apa enggak lengkap? Amin. Komplit, dikasih Roh Kudus. Jadi dia naik duduk di surga karena Tuhan Yesus bilang aku akan pergi. Dan itu jauh lebih baik kalau aku pergi. Karena aku pergi, roh yang tinggal di dalamku akan tinggal di dalam engkau. Dan engkau akan melakukan apa yang aku lakukan. Itu Yohanes 14. Saudara dan saya bisa hidup menang, hidup kudus dan melayani dengan kuasa. Hanya karena Roh Kudus turun ke atas saudara dan tinggal di dalam saudara. Gak bisa lebih, gak bisa kurang dari itu. Pelayanan yang berkuasa berdampak itu karena Roh Kudus mengurapi saudara. Makanya kita akan belajar tentang pengurapan yang di dalam dan pengurapan yang di luar. Indwelling dan outpouring spirit. Itu semua kita dapat saudaraku.
Anda dapat di dalam untuk mengubah karakter saudara, tapi Anda juga dapat di luar, outpouring, urapan, supaya engkau bisa melakukan perkara-perkara besar. Ya, ini dunia ini memerlukan gereja yang hidup berkuasa. Gereja sekarang seringkali hanya jadi tempat entertain, tempat penghiburan saja, tetapi tidak ada demonstrasi kuasa, tidak ada kelepasan, tidak ada mujizat, tidak ada peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam Kisah Para Rasul. Dan orang puas dengan itu. Saudara, jangan puas dengan itu. Jangan puas dengan rumah tangga yang biasa. Jangan puas dengan masa depan yang biasa. Anak-anak muda, kejar Tuhan, kejar sungguh-sungguh, karena itu layak untuk engkau lakukan. Amin. Engkau jadi istimewa. Seperti Daud, seperti Sadrah, Mesah, Abednego. Mereka itu gak dapat urapan yang di dalam loh. Karena pada saat itu Roh Kudus belum turun. Tetapi mereka sudah melakukan perkara besar. Apalagi Anda. Daud itu hanya punya Taurat, makanya dikatakan, oh aku merenungkannya siang dan malam. Apa saja yang dilakukan? Berhasil, baru Taurat doang. Gue punya 5 ya Taurat saudaraku. Kita punya 66. Tapi gak pernah dibaca. Semua janji ini udah lengkap. Semua masalah hidup udah ada jawabannya di sini. Tapi Roh Kudus itu bekerja bersama-sama dengan firman. Makanya anak Tuhan harus mengejar hadirat Tuhan di masa sulit ini. Kejar hadirat Tuhan, itu layak untuk dilakukan saudaraku. Anda akan punya hikmat, Anda akan punya otoritas, punya wibawa. Sehingga orang akan tertarik kepada. Ya, seperti Sadrah, Mesah, Abednego, Daniel. Raja lihat, oh ada sesuatu yang istimewa dalam diri orang ini. Saudara, anak Tuhan tidak dipanggil untuk jadi ekor tetapi kepala dikatakan. Amin. Anda jadi kepala biar gak apa-apa, latar belakangmu gak peduli. Oh orang tua saya cerai, orang saya tukang mabok, saya gak punya. Tidak, saudaraku, saya mau katakan di dalam Kristus engkau punya yang tidak dimiliki siapapun di muka bumi ini yang tidak memiliki Kristus. Engkau memiliki itu tadi, posisi yang hebat. Memerintah bersama-sama dengan Kristus. Amin. Jadi saudara, kejarlah itu. Kejarlah itu. Kita balik lagi ke Kisah Para Rasul tadi. Supaya saudara bisa nangkep ya saudaraku. Karena kita seringkali ngambil Kisah Para Rasul yang 1 ayat 8 doang saudaraku ya. Padahal sini dikatakan, ya jadi murid-muridnya Tuhan kapan sih Tuhan balik lagi, katanya begitu. Saudara, kenaikan Tuhan. Kan kayak tadi sedikit banget enggak saudaraku ya. Lebih banyak dari segitu saudaraku. Dan juga dikatakan Tuhan Yesus itu selama 40 hari itu menampakkan diri pada murid-murid dan 500 orang lainnya. 1 Korintus 15 jelas menulis. 500 orang. Saudara, hukum positif itu, ya yang kuliah hukum sayang Tuhan ya. Itu kesaksian 2 orang itu sah. Ya kalau saudara sedang bersidang itu hukum positif, kesaksian 2 orang itu dianggap sah. Benar, ini 500 orang yang lihat. Plus murid-murid terus yang ketika jalan di Emmaus. Jadi itu betul-betul peristiwa nyata, bukan dongeng. Jadi mirajnya Tuhan itu betul-betul dilihat oleh ya, dan dia bangkit itu dilihat oleh ratusan orang. Nih segini ya, ditambah jemaat yang tadi kebaktian. Nah itu ngelihat semua Yesus. Makanya kenapa mereka dianiaya suruh menyangkal Yesus, mereka gak mau. Mereka udah lihat, ngalamin. Amin. Bukan dongeng, saudaraku. Itu kesaksiannya ketika naik pun dia naik dengan tubuhnya, tubuh ini. Tapi tubuh kemuliaan. Nyata, bukan penglihatan, saudaraku. Dan itu yang akan terjadi juga nanti ketika dia akan datang kembali. Tuhan Yesus tentu akan datang kembali. Tahu dia belum, ini Tuhan Yesus akan segera datang, belum, saya bilang. Saya berani nyatakan itu kenapa? Karena di dalam kitab Matius jelas dikatakan pembinasa keji akan berdiri di bait Allah. Jadi bait Allahnya kudu dibangun dulu. Sebelum bait Allah dibangun, tidak ada. Tidak. Jadi belum, tapi tanda-tandanya sedang menuju ke sana betul. Bangsa akan bangkit melawan bangsa, intensitasnya akan tinggi. Malah nanti harus ada perdamaian semu dulu antara Israel dengan yang lain. Supaya dia bisa bangun bait Allah. Nanti ada bargaining tuh. Nah disitulah akan muncul nanti pendamai semu. Dia yang bisa bikin semua itu damai. Nah Anda harus hati-hati. Karena itu mungkin antikris. Jadi jangan takut ya, tenang, panjang kene.
Ya, karena sekarang udah dihubungin kemana mau Tuhan ya, ente moal, percaya sama saya. Karena kita juga harus lihat lagi dasar firman, apa-apa juga. Ya dasar firman jelas, pembina sakeji berdiri di bait Allah. Jadi bait Allahna kudu aya heula. Tandanya itu aja, kalau bait Allah dibangun, tak siap-siap. Mudah-mudahan bukan di zaman Kosimonnya. Kosimon mah sudah diangkat ke surga, sudah pulang. Jadi ini ya. Nah makanya dia bilang udah gak usah nanya kapan Tuhan datang atau enggak. Ya ke murid-murid 6, tetapi kamu akan menerima kuasa. Itu yang kamu harus lakukan, pergi beritakan Injil, bersaksi. Gereja gak hanya sibuk lihat tanda-tanda akhir zaman lah, ada lembu merah lah, dan segala macam lah ya saudaraku. Yang akhirnya membuat orang bukannya lebih sungguh-sungguh, malah akhirnya orang-orang jadi ketakutan. Ah udah percuma lah kuliah kuliah kudu saudaraku. Kan Tuhan Yesus juga udah mau datang, belum, percayalah. Karena semua ini harus digenapi. Saudaraku. Ya bangsa melawan bangsa, ini kan baru Ukraina doang sama Rusia saudaraku ya. Sama nah nanti kalau Israel baru itu gabungan bangsa-bangsa saudara. Itu baru peperangan besar tetapi nanti. Ya Tuhan Yesus akan datang. Tetapi yang dikatakan bagian kita adalah menerima kuasa menjadi saksi. Karena salah satu ciri dari kedatangan Tuhan adalah Injil diberitakan kepada seluruh bangsa. Barulah datang kesudahannya. Sekarang nyaris hampir semua tetapi belum saudara. Yang luar biasanya pertobatan yang besar itu sekarang sedang terjadi di mana saudaraku? Arab Spring. Di Iran, di Arab. Bahkan Pangeran Qatar saudara ya. Salah satu pangeran dari orang Arab itu ya. Terima Yesus. Ini sedang luar biasa terjadi saudaraku. Tuhayan besar di daerah-daerah yang kita gak bayangin. Ya Indonesia di Aceh, di mana aja. Ini sedang terjadi. Tetapi makanya kita dengan memberitakan Injil, itu yang akan membawa percepatan pada kedatangan Kristus. Yang penting adalah kita mempersiapkan diri dan terus membangun roh saudara, supaya tadi kita menjadi saksi, bukan bersaksi. Banyak orang bersaksi tapi hidupnya gak jadi kesaksian, saudaraku. Bersaksi ke sana kemari, utang temaya, ya. Rumah tangga berantakan, Anda bukan saksi. Saksi itu orang lihat, aduh pengennya hidupnya seperti dia. Nah itu menjadi saksi. Be a witness, bukan bersaksi aja. Ya bersaksi harus buka mulut saudara, ceritakan tentang kebaikan Kristus. Tetapi saudaraku, kesaksian mulut Anda akan berdampak kalau orang lihat hidup saudara. Lihat bagaimana engkau berbisnis, lihat bagaimana engkau bekerja, lihat aduh seneng banget ya, nih orang kok beda. Nah itu yang namanya menjadi saksi. Masalah dihadapi Anda tetap bisa tersenyum, Anda tetap melayani, Anda tetap punya roh yang menyala-nyala. Orang bilang, lihat masalahnya besar, tapi dia tetap berkobar-kobar dalam Tuhan. Itu menjadi saksi. Amin. Punya masalah, frustasi 3 bulan untuk pelayanan. Bururanya konya. Aduh model kia malah menjadi saksi. Berhenti dulu ya pelayanan. Mau sabbatical time dulu. Healing. Tak bulak balik healing deh saudaraku. Iraha cagernanya. Ini orang masa bulak balik healing deh ya. Saudara salah satu healing yang terbaik adalah tadi pikirin orang lain, peduli dengan orang lain. Itu yang saya alami. Saya mengalami healing, saya mengalami pemulihan sempurna. Ya, dengan kehilangan istri saya. Sekali lagi kehilangan istri itu gak gampang saudaraku. Saya masih suka nangis sampai hari ini masih. Kalau ingat dia, ingat apa ya. Tapi saudaraku saya harus move on. Saya harus terus bergerak maju menjadi berkat. Bukan move on cari jodoh deh. Ente mohal saudaraku. Ya. Wah 99.9% mohal kosimo. Saya gak berani bilang 100% karena Tuhan hanya yang bisa tahu 100%. Tapi 99,9% wah, ya, catat baik-baik ya. Nah, sampai Tuhan panggil udah. Ada banyak hal yang perlu dikerjakan. Ya saya lihat ini, saya bisa pergi misi kemana aja, saya bisa atur pelayanan saya. Ya tanpa saya harus ini kan, ya saya bisa pergi 2 minggu, 3 minggu, nggak ada yang nungguin di rumah, nggak masalah. Artinya ini ya bukan berarti saya menyukuri itu tidak, tetapi saya harus melihat panggilan saya setelah istri saya nggak ada. Jadi berkat tetap saya menghibahkan hidup saya sepenuhnya buat gereja ini dan juga buat untuk memberitakan Injil. Saudara.
Supaya nanti kalau saya udah nggak ada, kalau saya nggak ada nanti, saya sudah kasih legacy buat gereja itu, buat saudara sebagai tubuh Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan sia-siakan hidup saudara. Amin. Kejar Tuhan, kejar hadiratnya. Ayo beritakan Injil. Ya saudaraku, beritakan Injil. Dia akan kembali memerintah di bumi bersama orang-orang kudusnya. Ada kerajaan 1000 tahun nanti. Semua jerih lelah saudara. Semua air mata. Semua apa yang saudara berikan dibayar 1000 tahun. Saudara. Wow. Jadi kalau sekarang saudara sia-siakan. Ya orang ini ya. Lihatlah hidup itu cuma segini. Tapi kekekalan itu dari kekal sampai kekal. Jadi kalau ini orang sia-siain. Hidup seenak perutnya. Aduh ya. Kenapa orang-orang di zaman-zaman gereja mula-mula dianiaya, dibakar, diberikan kepada binatang liar, saudara, disiksa. Mereka tidak mau menyangkali karena mereka tahu ini kekekalan. Balik lagi kalau tujuan hidup saudara bukan kekekalan, saudara, engkau akan kecewa ikut Tuhan. Baik, dari Tuhan ada berkat, ada breakthrough, ada segala hal, tapi itu semua balik lagi sementara. Kalau tujuanmu kepada kekekalan, kau mungkin bisa sedih, bisa kecewa, tetapi kau terpujilah Tuhan. Karena pada kekekalan nanti kita akan ketemu dengan orang-orang yang kita cintai semua, saudaraku. Amin. Ya, jadi Bapak, Ibu, saudara sekalian, dia akan datang, dia akan kembali, betul. Dan kita juga, saudaraku, akan menerima tubuh kemuliaan. Wow, itu yang keren, ya. Tubuh kemuliaan bersama-sama dengan dia. Ya, Bapak, Ibu, saudara sekalian. Saya ingin mengingatkan saudara kembali bahwa Yesus sudah memberikan segalanya. Dan mulai besok kita ada pekan doa. Ya, yang belum dipenuhi Roh Kudus, yang belum mengalami, ya, ayo kejar. Saya percaya bahwa Tuhan akan bangkitkan orang-orang berkarunia di sini semua. Anak muda kejar, amin. Karunia iman, karunia mujizat, karunia banyak hal yang besar yang Tuhan mau bikin sama saudara. Karunia nubuat, perlu nubuat, karunia kenabian supaya kita tahu arahnya, saudaraku. Saya berharap muncul di anak-anak muda di gereja ini. Tapi itu ada harganya. Ya, saudara ingat peristiwa 5 anak darah yang pintar dan yang bodoh ya. Betul gak? Ya. Apa yang gak punya dia? Minyak. Jadi jangan menyala, ya sekarang kan menyala abangku, menyala. Ya, kan kerusum menyala wah minyakan kayak parem. Ya, kerusum kan menyalanya kayak anak darah yang bodoh menyala, burn out nanti saudaraku. Ya sumbu amun minyakan kita hancur jadi abu. Selama dia ada minyak, sumbu itu akan terus menyala dan dia akan preserve sudah. Jadi engkau harus jaga minyaknya. Minyak itu kudu dibeli. Ya makanya belilah. Beli itu apa artinya? Ada harga yang sudah harus bayar. Menjaga di dalam hadirat Tuhan. Mengejar hadirat Tuhan. Berdoa. Baca Alkitab. Itu menjaga minyakmu. Banyak orang kehabisan minyak. Udah pelayanan tapi jatuh dalam dosa. Udah pelayanan langsung gugur imannya. Karena masalah mungkin. Kenapa? Minyaknya kurang. Jadi bukan menyala abangku, wahnya. Saya. Minyak kena kudu dijaga. Saya jaga itu minyak terus. Karena saya tahu nih ya season terakhir itu saya harus dalam tanda petik saya harus. Kalau mobil mah geus di gigi 8 lah. Ya amun BMW kan 8 giginya sampai 8. Lain di gigi 3 terus. Ada orang ya sampai hidup sampai matinya cuma di gigi 1 di gigi 2. Maju mundur, maju mundur. Iya. Hirup teh gitu-gitu, saya mau di gigi 8 sampai top speednya sudah. Jadi pas dipanggil Tuhan, wah panggil lah Tuhan. Saudara Tuhan mau dia puas dengan, Anda puas dengan dia. Amin. Puas Tuhan, seperti gelombang ombak yang tidak pernah berhenti. Saya ingat firman itu saya dapat ketika saya pertama ke luar negeri saudaraku. Ya saya pertama ke luar negeri, saya jalan-jalan ke Belanda pada saat itu. Tiap weekend saya jalan-jalan, soalnya dari Jerman ke Belanda kan gak jauh saudaraku ya. Mumpung ke luar negeri gitu. Ya saya ingat gitu. Itu seperti audible voice, I don't know audible or not, tapi clear sekali. Tuhan saya ngingetin tentang panggilan saya. Jelas ayat itu keluar.
Kalau engkau takut akan aku dan mengejar hadiratku seperti gelombang ombak yang tidak pernah berhenti, demikianlah kebaikanku kepadamu. Wah, saya nangis saudaraku. Sambil ngelihat itu ya di North Sea ya. Ada kota namanya Scheveningen. Saya ngomong namanya Scheveningen saudaraku ya. Ya itu biasa dulu jazz dunia itu di sana saudaraku. Ya, di kota North Sea Jazz. Nah di situ gelombangnya itu kan 5 meter sampai 7 meter. Itu laut yang gelombangnya paling besar salah satu di dunia, tempat orang surfing. Tuhan bicara begitu saya lihat. Dan saya alami, saya bersyukur. Sekian puluh tahun melayani Tuhan, tidak ada hal yang tidak Tuhan berikan. Seperti Yosua bilang, semua yang baik yang dijanjikan diberikan kepadaku. Masa akan aku melupakan Tuhan? Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Anda masih di titik gigi 1, gigi 2, kejarlah Tuhan. Amin. Selama pekan doa ini kejar Tuhan. Kejar lagi. Bangun kehidupan rohmu. Isi minyakmu penuh-penuh. Karena apapun yang terjadi, goncangan apapun yang terjadi. Kalau engkau punya minyak yang penuh, engkau akan keluar sebagai pemenang. Amin. Ini yang Tuhan mau. Orang-orang Kristen yang menang, berkuasa. Engkau kerja, orang lihat. Engkau mengajar menjadi guru. Orang lihat nih guru kok beda banget ya. Wow. Ya, Anda sebagai pebisnis orang lihat. Aduh seneng banget ya. Ketemu dengan, ya saya sering kali supplier yang dari luar negeri datang. Habis ngobrol dia bilang, Simon. Dia bilang, saya benar-benar saya menikmati loh ketemu dengan Anda. Anda selalu positif dan bicara tentang hal-hal yang besar. Ya orang bule bahkan saudaraku, tamu-tamu. Kenapa ya kita ini garam terang memberi rasa. Jadi mari kita bangkit. Ya saudara yang sekarang masih gogoleran, dalam bahasa Jerman gogoleran saudara. Atau kokosehan saudara ya. Marah sama Tuhan, kecewa. Ayolah. Ayo ini waktunya wake up, arise and shine. Bangun, bersinar, kejar Tuhan. Saya bilang worth it. Nggak ada yang lebih penting dari itu di saat ini, saudaraku. Dunia boleh bergoncang, tetapi engkau ketika ada di dalam mengejar dia. Saudara. Ya, memang ada yang menunggu kedatangannya itu membuat hidup kita lebih kudus. Makanya lagu-lagu nyaman dulu coba lihat, saudaraku ya. Ya, I fly away, Lord Jesus. I fly away. Lagu-lagu dulu tentang kematian tuh bahagia. When I die, hallelujah, bye bye, I fly away. Fly away. Nah itu lagu-lagu dulu tuh ya saudara ya, tentang kematian tuh asik. Buat saya juga ya mati asik. Cuman ya kalau Tuhan masih punya tujuan, I will do it. Tapi kematian buat anak Tuhan bukan sesuatu yang menakutkan lagi. Kenapa? Karena Yesus sudah bangkit, Anda pun bangkit bersama-sama dengan Dia. Dan mumpung hidup, lakukanlah sesuatu yang besar. Bikin sejarah dengan hidupmu. Kalau keluargamu berantakan, keluargamu miskin, berhenti sampai dirimu, engkau diberkati, engkau mengubah sejarah keluargamu. Anak muda, kejar itu. Jangan bilang, oh gak ada harapan. Dalam Tuhan kau punya harapan terbesar, hebat. Jadi anak-anak muda yang hebat. Ya gereja ini punya masa depan yang luar biasa. Makanya saya kalau ngobrol dengan Dr. Roni saya bilang, saya berharap youth ini yang bikin breakthrough saudaraku. Dan saya berdoa orang-orang tua juga, ayo dorong anak-anak saudara. Untuk terlibat, ambil bagian. Karena itu yang membangun roh mereka jadi perkasa. Tuhan memberkati, beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, mari musik pujian. Haleluya. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ayo silakan yang main musik. Ya saudaraku ya. Mari ini waktu yang indah. Rise, shine, bangkit, bangun, kobarkan roh saudara. Sebab kau besar perbuatanmu ajaib ya. Oke. Ciher, silakan Ciher kasih kirimnya. Ya. Haleluya, haleluya. Ayo nikmati hadirat Tuhan saudaraku ya. Nikmati, mari datang minta rohnya menjamah saudara hari ini keluar dengan
gairah bahwa saudara sudah dikuduskan. Ku beri kemuliaan. Naik lagi dikit dong. Kau besar perbuatanmu ajaib. Ku beri kemuliaan. Oke, semua bangkit berdiri saudara. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Mari dari awal katakan ku beri kemuliaan. Ku beri kemuliaan dan hormat. Amin. Ku angkat suara pujian, Mari puji dan sembah ku Dia. agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan Sama-sama. nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Haleluya, beri kemuliaan, beri sorak-sorak. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory bagi Engkau Tuhan. Mari saudara, kita akan mengambil langkah iman. Kau yang sedang terpuruk saat ini, kau yang sedang mungkin mengalami masalah keluarga, masalah rumah tangga, masalah ekonomi. Mari bersama-sama saya, kita memerintah bersama-sama dengan Yesus, saudaraku. Kita mengatakan di dalam iman, kemenangan menjadi milikku, berkat menjadi milikku, mujizat menjadi milikku. Ayo ucapkan saudaraku, apapun yang ada di dalam pikiran saudara. Kalau istri saudara sakit, katakan kesembuhan terjadi kepada istriku. Kalau engkau sendiri yang sakit, katakan seluruh sel-sel tubuhku yang rusak, aku perintahkan di dalam nama Yesus menjadi sembuh. Mari saudaraku, angkat suara saudara semua. Oh, masa depan yang penuh harapan menjadi bagianku. Anak-anak muda, ucapkanlah itu. Oh,
semua yang baik, semua yang sedap didengar, semua yang indah menjadi bagianku. Karena Kristus sudah mati, bangkit, duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan memerintah bersama-sama dengan Aku. Terima kasih Tuhan, aku terima Tuhan, aku terima kemenangan, aku terima kesembuhan, aku terima mujizat, aku terima kelepasan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh haleluya, haleluya. Glory bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari semua menyembah Dia saudaraku. Sembah Dia, sembahkan Dia. Katakan kebaikannya, katakan kemurahannya. Oh dalam masih silakan Roh Kudus, kau juga bekerja saat ini. Kau mengurapi, menjamah. selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu, tetapi Roh Kudus melanjutkannya. Bicara terus Tuhan dalam hati dan pikiran perasaan anak-anak-Mu ke
ketika mereka di jalan, mereka pulang ke rumah. Oh, mereka mengerti, mereka sudah ditebus, dikuduskan, mereka sudah menerima hidup yang baru. Mereka sudah berdiri bersama-sama Engkau di sebelah kanan Allah Bapa, memerintah atas setiap masalah hidup mereka, Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, silakan bekerja Tuhan. Karena kami berdoa di dalam satu nama yang hebat, dahsyat, ajaib, yang berkuasa di bumi di surga dan dikagumi di bumi di surga. Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Sekali lagi beri kemuliaan. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Shalom. Sekali lagi dong beri kemuliaan bagi Tuhan. Saya ikut 2 ibadah ini completely, lengkap. Yang terakhir Om Simon bagikan begitu melengkapi. Apapun yang dibagikan oleh pembimbing saya ini luar biasa. Sudah dibekali. Tinggal dilengkapi dengan pekan doa. Jadi besok akan memulai hari pertama pekan doa yang akan dikoordinir oleh Youth. Oke? Sebelum lanjut nanti ke pengumuman, saya berikan kesempatan Bapak Ibu Saudara memberikan persembahan. Saya undang Ko Eris untuk berdoa buat persembahan. Silakan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat siang hari ini Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan Tuhan. Kau urapi tangan-tangan semua yang akan memberikan persembahan Tuhan. Dengan hati yang rela, dengan hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Biarlah persembahan ini hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Kami siap memberikan Tuhan yang terbaik untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Terima kasih Ko Eris. Mengiringi persembahan saudara kita akan pujian Kecaplah dan Lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Sekali lagi katakan kecaplah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Yes, kecaplah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Sekali lagi kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang Sekali lagi katakan syukur. syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Haleluya, haleluya. Baik. Atas nama panitia kami mengucapkan terima kasih pelayanan Om Simon. Luar biasa sudah memberkati. Bapak Ibu diberkati dengan khotbah pagi hari ini. Siap besoknya ikut dilengkapi 10 hari. Ada konsumsi nggak Yud? Saya tanya dulu Yud karena mereka koordinasi sih ikut keduanya. Ada nggak? Ada ya Jen? Ada. Seblak.
Anyway, terima kasih siang hari ini kita dilayani sama anak-anak muda. Dan tadi pagi Kode deh yang ngomong. Fer, ai kompas iraha rek nyian choir. Tadi barusan saya Tante Meme, Fer, ai GM, ya dia lancek jika nangis ngomongkeun hayang jadi choir. Siap ya, Mam, siap jadi choir. Cuma mesti siap ya, goyang-goyang kayak anak-anak muda gini. Luar biasa. Beri kemuliaan bagi Tuhan buat tim choir. Kedepan kita akan bikin lebih heboh lagi, siap ya? Siap ya? Itu ada anaknya, anak bapaknya yang jelas anak mamanya, saya lupa jadinya. Terus ada cucunya, ini anak Opa Hanhan ada di sini. Ah itu yang lagi senyum. Mereka manis-manis imut kayak saya. Ya, jadi kira-kira ini Yud pelayanan. Terima kasih Dokter Roni yang sudah memfasilitasi pelayanan ibadah yang luar biasa hari ini. Cing, saya nggak usah belahna. Anak enci kadieun teu ibadahna, sok tanyakeun. Coba tanyain. Kalau belum suruh ke sini. Ini Yud nanti mau bikin, pokoknya rahasia weh. Mau bikin heboh aja nanti ya. Oke. Satu hal lagi diingatkan, besok hari pertama pekan doa. Kita akan datang bersama-sama, kita dilengkapi. Supaya ibadah ini makin mantap. Oke. Siap, kita akan mengakhiri ibadah kita siang hari ini. Kembali saya undang Bapak Ibu yang dikasih Tuhan bangkit berdiri. Sekali lagi Om Simon boleh menutup di dalam doa berkat. Haleluya, terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu. Dan sekarang tiba waktunya Engkau memberkati seluruh umat-Mu yang hadir. Mari saudara, angkat kedua tangan saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi kasih karunia yang melimpah-limpah kepadamu. Tuhan menghadapkan wajahnya, memberi damai sejahtera yang memelihara hati dan pikiranmu. Karena itu kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah dengan kasih Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus membawa engkau di jalan kemenangannya. Mulai siang hari ini sampai Maranatha, Yesus Kristus datang pada kali yang kedua. Yang percaya sama-sama katakan. Amin.